Oke, Kang, nampaknya sudah banyak nih yang bergabung dengan kita. Kita akan segera mulai untuk sesi diskusi atau bincang kita malam hari ini ya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kelancaran. Kita buka awali pertemuan malam hari dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sahabat Lamfabet, ayah bunda, malam hari ini tema kita adalah membahas mengenal 5 kecerdasan mesin kecerdasan. Nah, ini bahasanya luar biasa sekali ya. Mesin kecerdasan bersama Kang Nazar, seorang praktisi yang cukup lama sekali nih menggeluti dunia personality nih, personality intelligence ya. Yang malam hari ini, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sudah memberikan satu pengantar. Nah, malam hari kita akan lebih spesifik mengenali mesin kecerdasan. Oke. Jadi sahabat semua silakan nanti jika mau ada pertanyaan langsung diketik saja. Ini mohon maaf ya, kita agak landscape karena alatnya nih menyesuaikan dengan Kang Nazar. Jadi nanti ketika ada pertanyaan kita harus agak miring sedikit nih Kang. Kan HP-nya gampang Mas Yusuf, kita pikirin aja. Siap. Oke Kang. Silakan. Kita berdiri Mas Yusuf, ada yang di bawah, yang di atas. Saya maunya berdampingan. Iya betul. Baik. Kalau kayak gini kan enak ya, sejajar gitu ya. Iya. Kita bermitra. Iya. Oke Kang Nazar, kita akan mulai untuk sesi diskusi malam hari ini mengenal mesin kecerdasan. Mungkin boleh dikasih pengantar dulu nih. Sebenarnya istilah mesin kecerdasan itu sendiri, itu makhluk apa Kang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim dan melafalkan salawat untuk Nabi dengan melafalkan Allah masya Allah Sayyidina Muhammad wa Muhammad. Baik Mas Yusuf, ayah bunda sahabat Lamfabet, malam ini kita meneruskan sharing tentang personality, genetik, jadi kepribadian bawaan dari sononya gitu. Terus mengapa istilahnya mesin kecerdasan? Ini alasan dari penemunya Pak Farid Poniman, bahwa sebuah alat itu hebat enggaknya gimana mesinnya. Gitu. Ya, jadi manusia pun ada mesinnya yang membedakan dari yang satu dengan yang lain ya. Jadi beberapa sahabat saya sering memperdebatkan mana sih yang menjadi rujukan utama atas karakter orang, apakah hatinya atau kalbunya atau otaknya gitu. Nah, ya saya amat yakin bahwa itu adalah otaknya sebagai mesin kecerdasan. Jadi mesinnya manusia itu otaknya. Kenapa? Saya pernah punya pengalaman walaupun tidak akrab, saya pernah anak buahnya Pak Dahlan Iskan, bosnya Jawa Pos. Tahun 98 sampai 2000 ya, saya di anak perusahaannya di Radar Bogor. Kala itu beliau masih pakai hati yang asli. Pakai hati yang asli. Liver yang asli. Ya, kan beliau di operasi livernya tahun 2006. Oh iya betul. Liver aging. Nah, saat itu saya belum kenal dengan beliau. Pada sebuah hari ba'da maghrib gitu, sekitar jam 6:30-an, tiba-tiba ada datang seseorang ke tempat redaksi, ke tempat kami yang masih sangat sederhana, meja sederhana gitu, dikelilingi wartawan sedang menunggu koreksian dari redaktur, apakah beritanya harus ditindaklanjuti atau harus ada yang diubah gitu. Maka tiba-tiba ada seseorang pakai kaos oblong, pakai jeans, pakai sepatu cat, dia langsung ngambil kopi wartawan yang tersedia di meja. Saya boleh minta, langsung dia minum tuh seruput. Simpen lagi, langsung diambil korannya, dia coret-coret. Saya bingung, ini orang apa kok minum kopi sembarangan, langsung nyoret-nyoret koran, dikasih koreksi. Saya mundur cari senior. Itu siapa? Itu big boss kita katanya, Pak Dahlan Iskan. Oh itu Pak Dahlan. Ya akhirnya ya kami ya dengan takjub melihat beliau gitu gayanya. Itu tahun 99 kejadian itu. Saya langsung konfirmasi ketika beliau jadi menteri tahun 2012. Ya.
Kira-kira kata Mas Yusuf, gaya-gaya Selengean itu masih keluar atau enggak? Sepertinya PJ iya. Menteri. Masih keluar. Masih keluar Masih ya? keluar. Oke. Ya, beliau tiba-tiba ngebuka pintu tol, ngejar presiden dengan ojek, langsung makan sembarangan di warteg dan sebagainya. Masih begitu karakternya. Padahal sedang menjabat posisi sebagai seorang menteri ya? Betul. Padahal dan yang di sisi lain, liper beliau sudah diganti sama orang Beijing. Yang usianya jauh lebih muda ya, pada saat itu usia 25 tahun kalau nggak salah. Artinya walaupun lipernya diganti, karakternya masih sama aja gitu, nggak berubah. Tahun 99 dengan tahun 2012 karakter utamanya yang tidak formal, yang egaliter gitu, gaya wartawan lah, nggak berubah. Karena mindsetnya, informasi di kepalanya, di otaknya belum nggak berubah gitu loh Mas Yusuf. Walaupun hatinya sudah diganti ya. Ya, hatinya ya, yang diganti kan livernya. Liver ya, bahasa ya ilmiahnya liver. Karena itu saya amat yakin ya, karena mesinnya, otaknya nggak diganti sama otak orang lain, tetap aja karakter bawaannya seperti itu gitu loh Mas Yusuf. Oke. Maka kami yakin bahwa teorinya Pak Farid bahwa mesin kecerdasan adalah otak seseorang itu benar gitu loh. Nah, maka yang disebut mesin kecerdasan itu adalah otak manusia. Nah, maka bertalian dengan Stephen konsepnya, teorinya, maka kalau ngomong Stephen itu hanya dua hal. Membicarakan belahan otak dominan dan lapisan yang berperan. Oke. Nah, belahan itu Pak Farid menyebutnya mesin. Mesin kecerdasan. Belahan otaknya ya, belahan otaknya. Ya. Jadi ada 5 belahan kan. Belahan kiri bawah namanya kecerdasan sensing. Ya. Jadi mesin kecerdasan sensing namanya, belahan kiri bawah nih. Oke, Kang. Jadi kalau kita ilustrasikan ada sebuah kotak gitu ya. Ini kotak ini dibelah atas bawah begitu ya. Bawah, kanan kiri. Kemudian dibelah lagi ada kanan dan kiri. Oke. Oke, itu kita mulai dari belahan otak sebelah kiri bawah. Oke, kiri bawah. Baik. Oke, ingat teori yang kemarin yang belahan otak itu adalah Ned-Hermann ya. Jadi Ned-Hermann membelah otak seperti itu. Di bawah kiri bawah ini bawah itu namanya limbik. Oke, mungkin kita supaya mudah memahaminya, kita pegang otak bawah sebelah kiri ya. Ya, kiri limbik itu bawah, maka kalau di sebelah kiri limbik kiri namanya. Limbik kiri, oke, siap. Itulah tempat mesin kecerdasan sensing. Iya, iya. Sensing ya. Kalau dites dengan sidik jari, dia belahannya yang dominan sebelah kiri bawah, maka disebutlah orang ini memiliki mesin kecerdasan sensing gitu maksudnya. Ya. Oke ya. Oke. Lalu yang pertama kedua, adalah belahan sensing yang ya. Sensing. Belahan berikutnya ke atas. Kalau bagian atas disebutnya neokortek. Oke. Jadi betul. atas ini namanya neokortek. Nah, itu otak neokortek kiri ya berpikir. Neokortek kiri ya itu namanya thinking. Kecerdasan atau mesin kecerdasan yang dominannya segala-galanya dipikir gitu loh. Logika, analisa, hitung-hitungan. Logika, analisa, Mas Yusuf lah ya. Iya, iya. Hasilnya adalah thinking, betul. Ya, maka dia mesin kecerdasannya, cara bekerja otaknya lebih dominan pada logika, membutuhkan data buat dianalisa gitu loh. Ini tepat nggak butuh data. Lalu ke sebelah, mau ke atas itu mau dulu nih. Oke, langsung ke sebelah kanannya. Ya, muter ya. Muter ya, betul. Muter aja, sebelah kanan atas. Dari kiri bawah, naik kiri atas, sekarang kanan atas. Kiri bawah. Ya, oke. Tadi kan kiri atas namanya neokortek atas, kiri adalah thinking. Sekarang neokortek kanan. Itu namanya intuiting. Oke. Intuisi. Belahan otak kanan atas adalah mesin kecerdasannya adalah intuiting. Oke, intuiting. Artinya intuisi ya. Seseorang jika letak dominasi belahan otaknya yang berperan pada seseorang itu bagian kanan atas,
maka dia mesin kecerdasannya intuisi, berimajinasi, kreativitas. Imajinasi, kreativitas. Oke. Kecerdasan di situ dominannya. Lalu yang ke bawah, Stephen kan sensing, thinking, intuiting, feeling, limbik kanan. Feeling, limbik kanan bawah ya. Maka kecerdasannya adalah perasaan. Perasaan, emosi. Lebih emosi. Jadi kecerdasan kalau di multiple intelligence itu apa disebutnya kecerdasan personal impersonal, ya itu ada personal itu yang feeling itu karena dia memang di situ ada pusat emosi. Dan teori ini bukan sekali lagi bukan tiba-tiba bahwa sudah dibahas oleh ahli otak sebelumnya bahwa memang limbik kanan ini adalah pusatnya emosi. Ya. Lalu ini yang penemuan paparin nih, yang sebelah tengah, di tengah-tengah ini maksudnya menyangga semua otak. Menyangga 4 belahan otak itu ya. Wah, disangga sama belahan ini, namanya insting. Naluri. Jadi kecerdasannya naluri, cenderung serba bisa, ya. Jadi Stephen, nah yang insting itu yang khas buat apa namanya penemuan paparin. Jadi yang Steve itu sudah lama ditemukan sama Carl Gustav Jung, ya. Dan yang insting ini adalah bukan hanya melengkapi minggu kemarin sudah membahas bahwa ini adalah sintesanya paparin, dikompilasi semua teori otak bahwa inilah yang sesungguhnya sudah mewakili semua teori otak yang sudah ada gitu loh, Stephen ini. Oke. Itulah disebut mesin kecerdasan. Ya. Mesin kecerdasan. Jadi mesin kecerdasan itu berdasarkan belahan otak ya, ada belahan otak posisi di mana dan dia yang paling dominan. Ya. Dalam pengertian bukan berarti otak lain tidak bekerja ya, Kang Nazar ya? Ya, karena tadi Pak Farid Poniman karena dia Muslim mendasari dengan prinsip-prinsip Islam, maka ini otak kita berjalan semuanya, 5 belahannya berjalan. Yes. Nah, maka dalam prinsip Islam kan kalau kita berjalan 2 orang atau lebih, angkatlah 1 orang jadi pemimpinnya gitu loh. Oke. Maka di Stephen itulah kenapa dia meyakini bahwa kecerdasan tunggal itu yang lebih tepat gitu loh daripada majemuk. Kalau multiple intelligence kan majemuk, orang tuh punya banyak, boleh dikembangkan banyak gitu. Kalau Stephen enggak, orang punya 1 jenis kecerdasan yang memimpin, maka fokuslah di yang 1 itu. Maka dia menyebutnya teorinya kecerdasan tunggal, bukan majemuk. Mas itu. Dasarnya dari sana, ada prinsip Islamnya gitu loh. Jadi karena beliau menyatakan bahwa keilmuan yang saya bangun ini rujukan utamanya adalah prinsip-prinsip Islam. Jadi world view-nya, pandangan dunianya Islam gitu loh Mas Yusuf. Jadi kalau bentrok dengan Islam, dia akan dianulir tuh, dicoret. Ya Quran hadis lah ya kalau Islamnya. Maka salah satu prinsip itu. Jadi kalau berjalan 2 orang atau lebih, maka angkatlah 1 jadi pemimpin. Maka di Stephen sama, 5 belahan kita jalan tuh. Saya mikir ke 5-5-nya nih mikir. Pakai logika, pakai sensori, ya, pakai indrawi ya, pakai imajinasi, pakai perasaan, pakai naluri juga. Tapi hendaklah yang memimpinnya adalah perasaan, yang lain mendukung. Karena saya orang feeling. Jika yang ternyata belahan otak kanan bawahnya itu lebih dominan atau feelingnya. Nah, dia yang jadi presidennya, jadi rajanya, jadi pemimpinnya. Itu teori Stephen. Jadi sehingga dia mengambil teori yang digunakannya adalah kecerdasan tunggal, bukan majemuk. Jadi maka nanti jatuhlah prinsipnya fokus 1 sampai hebat. Fokus 1 sampai hebat. Nah, gitu. Masya Jadi Allah. jangan banyak-banyak fokusnya. Gitu loh ya. Artinya Kang Nazar bahwa penelitian ini kan dunia dalam dunia pengembangan ini konsep kecerdasan majemuk memang juga sudah cukup lama dan cukup dikenal juga. Dan itu juga banyak sekali digunakan dalam konteks pengembangan begitu ya.
Nah, Betul. ini juga bukannya, ternyata juga ada penelitian tentang kecerdasan tunggal yang dipelopori oleh Gustav Jung ya. Carl Gustav Jung, ya. Carl Gustav Jung ya, ini adalah salah satu. Ya, ini adalah seorang tokoh psikologi analisa juga nih, muridnya dari Sigmund Freud. Nah, yang melihat bahwa ada satu yang dominan, yang dia itu bisa mewarnai yang belahan otak yang lainnya, begitu ya, kurang lebih ya. Jadi tadi ada istilah satu fokus hebat, begitu ya. Fokus satu hebat. Jadi gini, ada kesamaannya dengan multiple intelligence, menghargai semua kecerdasan gitu loh. Menghargai semua kecerdasan, oke? Ya, bahwa ya seperti yang disampaikan dulu kemarin, kata Einstein itu, semua orang jenius, tapi jika menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat, maka selamanya ikan itu bodoh, ya kan? Oke. Begitu kan Einstein mengatakan. Nah, kita sama dengan multiple intelligence, menganggap bahwa ada loh kecerdasan yang lain tuh loh. Cuman kalau Stephen bedanya, fokus yang punya dia mana. Yang lain hanya sebagai pemanis aja, yang lain hanya sebagai penguat aja gitu. Yang kita kembangkan yang punya kita. Istilahnya itu kecerdasan yang lain impromptu aja. Secara alami lah, impromptu ya. Ya, impromptu itu dilatih ketika dibutuhkan. Dilatih ketika dibutuhkan. Jadi kalau saya sering mengibaratkan, ya sering mengibaratkan gini Mas Yusuf, dengan kecerdasan tunggal ini. Saya Muslim, insya Allah taat. Ya, tapi saya bukan ustadz, bukan kiai. Ya, posisi saya bukan ajar agama. Maka walaupun haji itu rukun Islam, tidak akan saya dalami sejak awal. Karena tidak akan ada yang nanya ke saya. Akan saya dalami secara teknis ketika saya mau naik haji. Itulah impromptu. Dilatih ketika dibutuhkan. Gitu kan? Sehingga fokus kita. Maksudnya sehingga ketika kita tidak habis waktu, tidak habis energi, pikiran, biaya dan lain-lain ketika mau melatih yang sebenarnya bukan kekuatan utamanya, begitu ya, Kang ya? Ya, betul. Nah, ini menarik sekali. Misalnya gini, mohon maaf, misalnya Mas Yusuf nih, thinking. Golongan darah Mas Yusuf apa? A. Oh ya udah thinking banget ya. Jadi nggak ada lagi yang bahasa-bahasa yang lainnya. Thinking sebenarnya kalau bawaannya dasarnya dia kan kurang hangat. Dia kurang hangat. Tapi ketika dia sudah memiliki profesi tertentu, misalnya trainer atau jadi bos, punya anak buah, maka dilatihlah kehangatannya. Karena dibutuhkan kehangatan itu untuk komunikasi misalnya. Dibutuhkan kehangatan itu buat membina tim. Tapi dilatihnya jangan sejak awal. Ya, jangan sejak awal dilatih, sejak kecil dilatih, nggak usah gitu loh. Sejak kecil dilatihnya matematikanya, logisnya, cara menyelesaikan masalah dengan data, itu yang dilatihnya. Tapi ketika dalam posisi tertentu, dalam profesinya, dalam kedudukannya, dia membutuhkan latihan mesin yang lain, feelingnya, sensinya, dilatihlah ketika itu gitu loh. Dan tidak harus ahli. Nah, yang ahli itu adalah yang punya kita. Itulah yang nanti efek dari kita mengetahui apa yang menjadi hebat, yang kita fokuskan dan kita hebatkan itu akan akan muncul satu perasaan, oh inilah yang gue banget, begitu ya, Kang. Iya. Jadi ibaratnya kalau kita dalam karir, sukses dengan cara bahagia gitu loh. Ada kan yang sukses kepaksa Mas Yusuf? Ada kan? Pokoknya karena tugas, ini karena kewajiban gue deh, gue kerjain aja. Sukses sih dia. Cuma dia stres kan? Jadi ingat cerita Kang Nazar di awal. Dari awal belajarnya IPA, di SMP, SMA, bahkan kuliahnya juga kimia ya, Kang ya? MIPA juga, biologi. gitu.
Padahal sebenarnya mesin kecerdasannya adalah feeling yang dimana itu sebenarnya lebih kepada Sosial. komunikasi, sosial, membangun keakraban, begitu ya. Iya, iya. Masya Allah. Dan akhirnya sekarang yang ditekuninya malah ya tadi dunia pengembangan sebagai seorang trainer, seorang pembicara yang lebih banyak apa namanya ya menggunakan kata-kata, ketemu orang, begitu ya, melatih orang, Masya Allah. Dan merasa enjoy jadinya Mas Yusuf. Di posisi sekarang ini merasakan enjoy banget, Kang. Enjoy banget, nggak mikir lagi, nggak pernah ngitung-ngitung lagi ada honor atau enggak, enjoy aja gitu. Padahal seharusnya kalau melihat dari histori pendidikannya itu harusnya nih Kang Nazar dia di laboratorium nih kayaknya nih sedang menguji apa namanya vaksin ini corona ini. Dan itu malah nggak tertarik gitu ya? Iya. Ya kalau bisa aja Mas Yusuf. Cuman saya bosan pasti kita diajak ngobrol. Iya kan? Karena kalibrasi saya itu ngobrol. Jadi nanti ini loh, karena disebut mesin itu hang nih. Hang biar hang itu balik lagi dikalibrasi. Kalibrasi ngobrol. Ya, nih. Nah kalau saya ngurusin kuman, kalau saya stres itu gimana tuh? Gak bisa diajak ngobrol kumannya gitu. Gitu sih. Nah, ini menarik banget nih sahabat Lamfabet Indonesia. Jadi bisa jadi bosen itu, kejenuhan itu karena apa yang kita lakukan atau aktivitas yang sedang kita jalani itu mungkin belum sesuai dengan mesin kecerdasan kita. Sehingga ada fase di mana kok kayaknya gini-gini aja ya, nggak ada sesuatu yang membuat kita tuh lebih happy, lebih bahagia begitu ya, Kang. Makanya definisi profesi menurut Stephen itu beda Mas Yusuf. Nah, jadi secara substansi, substansi betul. Jadi secara mendasar profesi itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama pilihan peran, yang kedua panggilan jiwa atau panggilan hidup. Yang ketiga adalah jadi sumber penghidupan. Nah, panggilan jiwa ini terkait dengan mesin kecerdasan. Harus sesuai dengan mesin kecerdasan. Ya, panggilan jiwa itu mesin kecerdasan. Jadi panggilan jiwa saya itu adalah mengelola orang. Panggilan jiwa saya itu adalah ketemu orang gitu ya. Panggilan jiwa saya itu adalah berinteraksi dengan orang. Itu panggilan jiwa saya sebenarnya aslinya. Nah kalau nggak dipenuhi panggilan jiwanya, maka galau terus. Nanti yang akan terjadi selingkuh profesi gitu kan. Selingkuh profesi ya. Bahkan selingkuh kuliah, kayak saya ini selingkuh kuliah nih. Kuliahnya di IPA, aktifnya di pers mahasiswa, di teater gitu loh. Jadi selingkuh kan. Oke. Selaras. Karena seolah-olah kalau kita memahami hukumnya hukum piramida Abraham Maslow ya. Abraham Maslow ya, hierarki kebutuhan itu. Itu aktualisasinya itu beda-beda yang dibutuhkan. Ketika taraf akhirnya aktualisasinya berbeda, karena itu bisa jadi ya. Jadi orang itu sekolahnya dia mana, suksesnya di mana gitu loh. Karena panggilan jiwanya kan lain yang di bawah gitu. Jadi pentingnya kita Masya Allah. Ini karena terkait dengan panggilan jiwa tadi. Ini menarik dan sangat penting sekali nih sahabat semua. Jadi mengetahui lebih dini apa yang menjadi gairah, apa yang menjadi dasar penggerak utama kita, ini akan memudahkan kita untuk mempercepat kesuksesan, Kang Nazar. Ya, insya Allah ya. Jalurnya sudah tepat, karpet merahnya seolah-olah sudah diampari itu, Mas Yusuf, karpet merahnya. Karpet merah ya. Sehingga kita berlatih dalam 10.000 jamnya di tempat yang sama gitu loh, nggak pindah-pindah. Karena kan diri kita itu akan menjadi hebat kalau sudah terotomisasi. Istilah kami adalah ototnya sudah belajar, myelinnya sudah belajar gitu, sudah cerdas, ototnya sudah cerdas karena terlatih. Nah, bagaimana kita bisa terlatih kalau kita galau gitu, pindah-pindah terus? Karena yang kita kerjakan fokus kita bukan panggilan jiwa kita. Iya, dan berubah-ubah terus ya.
Betul. Mm-mm. Itu. Mungkin di dalam dunia konteks pekerjaan nih, pekerjaan pertama sebagai seorang marketing, tiba-tiba menjadi akuntan, tiba-tiba entah menjadi apa lagi begitu ya. Ini kan kalau begitu terus nggak akan pernah menjadi expert di bidang ya Kang ya. Betul.